Selamat pagi sahabat PMI, kali ini kita bertemu kembali dengan saya Yanto. Hari ini kita akan melakukan podcast ngobrol penuh inspirasi bersama Kang Us. Kali ini kita akan mengambil tema terkait dengan relawan PMI Jelajahi Nusantara dalam rangka peringatan 20 tahun Tsunami Aceh. Apa kabar Kang Us? Alhamdulillah Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Nah Kang Us, apa sih motivasi Kang Us untuk melakukan jelajah Nusantara ini dalam rangka peringatan 20 tahun Tsunami Aceh? Motivasinya apa Kang Us? Motivasinya adalah hanya silaturahmi. Silaturahmi sesama relawan, terutama dalam penanganan musibah atau bencana Tsunami Aceh. Itu motivasi saya untuk itu, bahwa saya adalah salah satu atau salah seorang yang ikut serta juga dalam penanganan di Aceh. Respon tsunami Aceh Ya, waktu itu ya? Betul di 2005. 2000 itu. Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh lagi, mungkin teman-teman atau sahabat PMI ini ingin tahu nih perjalanan Kang Us sebagai relawan sampai hari ini. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi. Saya mulai berkecimpung di PMI sejak PMR sebetulnya Mas Yanto. Sudah PMR, masa Dari sekolah tahun ya? 82 sudah terlibat di PMR. PMR Wira atau Madya tuh? Waktu Mulanya? itu masih PMR di SMP. Oh SMP, Madya ya kalau sekarang ikut nih. SMA juga lanjut ke PMR. Keluar dari SMA tahun 86, selesai 87 ikutan pendidikan Korps Sukarela. Dari 87. Berselang waktu di tahun 90 saya mulai berkecimpung di staf PMI Kota Bandung. Kota Bandung. Hingga 2004 sudah menjadi Pernah tugas? purna bakti. Pernah bakti. Purna bakti sekarang. Jadi alhamdulillah. Jadi udah cukup banyak juga ya pengabdian Kang Us dari relawan, kemudian ngabdi sebagai staf markas, kemudian sekarang sebagai pensiunan PMI ya. Ya, betul. Oke. Jadi kembali lagi ke relawan. Jadi relawan lagi, lebih bebas lagi waktunya. Lebih Kang bebas Us. lagi waktunya. Nah, memulai perjalanan ini dari mana Kang Us? Perjalanan ini dimulai sejak tanggal 17 September 2024 dalam rangka peringatan 79 tahun PMI. Kemudian bergerak dari Kota Bandung menuju Kebumen. Dari Kebumen langsung keliling Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, kemudian Lombok, Sumbawa, ya ke NTB, NTT, sampai perbatasan ke Timur Leste. Timur Leste ya. Kemudian bergerak dari Kupang menuju Pulau Sulawesi. Sulawesi nyebrang lagi Pulau Kalimantan, Kalimantan nyebrang lagi ke Pulau Sumatera. Hingga saat ini. Sumatera jadi sudah semua nih dari Sudah semua. Aceh terakhir di Lampung kali ini. Ya, Kang Lampung. Us. Nah, selama perjalanan ini ada event-event tertentu yang dihadiri. Tadi mungkin di Kebumen mungkin acara khusus PMI yang bisa dihadiri. Di Kebumen itu secara khusus dilepas oleh pengurus PMI itu Pak Sumarsono, kemudian didampingi sama Kepala Markas Pak Saripin, dan relawan-relawan PMI pada saat itu ada di Kebumen. Jadi momen-momen khusus ini saya mendatangi PMI, jumpa dengan para relawan, kita bercengkrama, ngobrol dan lain sebagainya. Silaturahmi, sharing, tukar pengalaman gitu kan Gus ya. Dan tukar pendapat. Tukar pendapat dengan ya. sesama relawan. Terkait dengan kepala merahan ya tentunya Khususnya ya. dengan kepala merahan. Iya. Betul. Oke, selama perjalanan ini Kang Gus sudah berapa bulan ini? Kira-kira apa saja sih tanggapan positif dari PMI-PMI yang dikunjungi Pak Kang Gus? Selama perjalanan ini tanggapannya lebih dari positif. Jadi berharap memang teman-teman yang ada di wilayah itu, terutama yang jauh dari ini, mungkin ada satu kebanggaan. Ada kebanggaan ya? Ada kebanggaan, ada yang datang dari luar. Kebanggaan dikunjungi. Kebanggaan dikunjungi, bahkan ada beberapa tempat yang harus menginap. Padahal saya lagi mengejar waktu, tapi ya berupaya untuk silaturahmi. Kita menginap semalam, besok perjalanan lagi. Diajak kulineran juga dong? Ya, beberapa tempat lah. Ini ciri khas makanan sini kita cicipi. Oke, kalau di Lampung ini kopi nih, silakan dicicipi dulu Kang Gus, kopi Lampung ini. Mari Kang Gus. Kita coba ini kopi Lampung.
Mantap Kang Us ya. Mantap. Ya, Rasa-rasa kopinya luar biasa. kental. Ya, kita berharap kopi di Lampung ini selalu melonjak terus Dan produksinya selalu menimbulkan dan jadi kopi inspirasi. dunia. Iya. Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Ya, gitu. Terkait dengan tadi kegiatan di Kebumen, kemudian di Aceh. Di Aceh dalam rangka untuk peringati 20 tahun tsunami. Nah, kesan-kesan apa aja yang Kang Us bisa ikuti di acara itu, Pak? Jadi sebelum ke Banda Aceh dipusatkan di sana. Jadi setiap perjalanan ini saya sampaikan ke teman-teman bahwa ini dalam rangka peringatan 20 tahun tsunami. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, kita sampaikan juga bahwa di tanggal 26 Desember ini adalah terjadinya musibah bencana di Aceh. Dan kemudian selang 1 tahun dari itu dijadikanlah 26 Desember ini menjadi Hari relawan PMI. untuk PMI. Iya. Itu sampaikan. Jadi sosialisasi kepada baik ke relawan yang baru-baru, kemudian ke masyarakat bahwa di tanggal itulah warga Indonesia harus tahu bahwa 26 Desember ini menjadi peringatan 20 tahun tsunami-nya atau peringatan tsunami di Aceh. Jadi Iya. sosialisasi lah disampaikan. Di samping sosialisasi, tanggal 26 Desember adalah Hari Relawan PMI yang memotivasi atau melatar belakangi hari tersebut adalah terjadinya tsunami Tsunami Aceh. Betul. Nah, sekarang kan ada isu tentang megatrust. Nah, bagaimana Kang Us juga mendiseminasikan atau mensosialisasikan masyarakat untuk bisa siap siaga atau tanggap darurat jika terjadi megatrust? Kalau untuk Megatrans saya belum bisa membayangkan. Tapi itu Membayangkan bagaimana luar biasanya kalau Ya, terjadi ya. kalau Mudah-mudahan dia- tidak terjadi, betul. Kang Us. Kita berharap tidak terjadi. berharap tidak terjadi, tapi setiap insan manusia tetap harus waspada saja. Ya. Harus waspada, siap siaga, itu menjadi kewajiban kita semua. Bukan PMI saja, tapi Semua warga harus. harus siap siaga. Ya, tadi kalau di PMI jelas kita melakukan kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan, sosialisasi untuk menghadapi respon apapun bencananya ya. Apapun bencana. Eh, selama perjalanan, ada nggak harapan-harapan apa yang ingin Kang Uus peroleh nih? Mungkin bisa masing-masing wilayah atau secara keseluruhan. Apa ya? Untuk setiap wilayah yang dikunjungi, harapan saya relawannya adalah relawan yang betul-betul tangguh. Jadi setiap saya kunjungi selalu ada relawan. Tangguh dalam artian punya Kuat. kompetensi dan punya Betul. karakter kepala Betul. merahan ya. Betul. Ya, sehingga Itu ketika dimobilisasi udah Sudah- jos sudah sebenarnya. siap, Siap. gitu. Jadi harus tangguh jadi relawan. Itu harapan saya setiap dikunjungi Ya. ada relawan, PMI-nya jadi ramai. Gitu. Ya. Nah, selama perjalanan atau mungkin sebelumnya persiapan-persiapan apa yang Kang Us lakukan nih? Karena ini perjalanan jauh nih, makan waktu lama. Ada nggak ritual khusus atau persiapan khusus nih bisa disampaikan? Sebetulnya perjalanan ini memang sejak karena saya lakukan ini yang kedua kalinya, Mas. Kedua kalinya ya, ke Lampung Jadi, juga dua pertama kalinya. di 2016 hanya Jawa dan Sumatera, tapi saya berpikir memang persiapan cukup saya akan lakukan 20 tahunnya tsunami nanti. Tapi pada saat 2004 ini, pada saat setelah pensiun, ya kurun waktu 1,5 bulan baru saya mempersiapkan untuk saya harus jadi ini berangkat di tanggal 17 September, persiapannya 1,5 bulan. Ritualnya ritual ya biasa, izin dan lain sebagainya tetap ditempuh. Iya. Izin dari Kota Bandung ada, izin dari provinsi ada, izin dari pusat juga ada. Iya. Walaupun hanya sebatas relawan, tapi misi-misi pribadi, tapi membawa misi untuk PMI. Iya, karena perjalanan kita bukan hanya perjalanan pribadi tapi membawa bendera PMI Betul, ya. betul. Harapannya PMI bisa tersosialisasikan di sepanjang perjalanan Kang Us yang lakukan ini. Nah, dalam konteks perjalanan ini Kang Us sendirian nih. Ya. Pasti risikonya lebih besar nih. Kalau jalan sendiri, kenapa sih nggak ajak kawan-kawan bareng touring gitu? Sebetulnya pingin, bukan hanya saya sendiri yang perjalanan touring ini, ada teman-teman yang ikut. Tapi mungkin beberapa hal yang kemudian waktu yang cukup lama yang tidak bisa ditentukan. Persiapan tadi ritual. Karena cukup lama ini Iya. perjalanan hampir 5 bulan, kemudian
dari sisi yang lainnya, kemudian mungkin izin-izin juga teman-teman tidak seperti apa yang saya punya, karena semua sudah tinggal berangkat. Iya. Jadi yang lain belum tentu mau, tidak mau, mereka itu sebetulnya mau. Iya. Mereka tuh ikut perjalanan ini. Mereka Tapi mensupport, artinya dari setiap PMI kabupaten menjemput, kadang-kala mengantarkan sampai perbatasan gitu kan misalnya. ada itu juga ada yang menjemput di perbatasan, ada yang mengantar, ada yang relawannya karena keterbatasan waktu hanya dari jarak tempuh yang cukup aman kita lakukan sendirian. Ya. Tapi alhamdulillah tidak ada selama ini hambatan, aman-aman saja. Ya. Ada nggak sih selama perjalanan kekhawatiran ada daerah-daerah mungkin dianggap rawan, bukan rawan kalau secara bencana ya, tapi rawan secara gangguan manusia misalnya. Kalau di Lampung ini ada daerah rawan juga, hutan ya, hutan, mungkin ada binatang buas, atau mungkin pernah nggak pengalaman ada kerusakan motor gitu, atau menghadapi cuaca buruk, itu gimana siasatnya? Hambatan-hambatan itu terutama untuk alam, saya tidak ada perjalanan malam. Oh, tidak ada perjalanan malam. Itu safety ya? Safety-nya untuk dari safety-nya. setiap perjalanan dari pagi hingga sore. Ya. Tapi ada beberapa tempat yang dilakukan perjalanan itu pun atas izin wilayah. PMI setempat ya, ada Betul. pengawalannya. Bukan pengawalan, tapi daerah ini aman. Ya. Aman dalam arti aman dari segi keamanannya, dari alamnya juga, jadi tidak ada bencana. Jadi Ya. itu yang saya lakukan adalah pendekatan dengan warga setempat bahwa daerah ini adalah aman. Ya. Walaupun itu tidak aman, tetap akan saya ikuti untuk tidak melakukan perjalanan. Ya. Jadi aman lah sebetulnya. Jadi sebelum kita melakukan perjalanan tetap berkomunikasi dengan teman-teman kita di daerah, wilayah-wilayah mana yang dianggap aman atau tidak aman, atau mungkin pilihan-pilihan waktu perjalanan. Jadi walaupun kita melakukan touring, tetap keselamatan kita jaga ya. Tentunya peralatan-peralatan juga safety semua. Betul. Mungkin ada nggak untuk membangkitkan motivasi nih sahabat-sahabat PMI kita nih? Terutama untuk sahabat-sahabat PMI yang terutama untuk saya sendiri, membangkitkan saya selama perjalanan ini, alhamdulillah sehat-sehat saja. Artinya saya sudah ketemu dengan relawan, itulah obat yang paling ampuh, sudah ketemu dengan para relawan. Udah terobati ya, Terobati, rasa kangen ya? rasa capeknya hilang, rasa sakitnya hilang. Kalau sudah ketemu dengan relawan, Iya. sudah apapun lupa. Kita ngobrol, kita tukar pendapat, hasilnya. Itulah kelebihan di PMI. Walaupun kita sebelumnya tidak kenal ya, Betul. Kang Us, teman-teman di daerah mungkin nggak kenal, begitu didatangi relawan dari daerah seperti saudara ya, seperti udah kenalnya udah lama gitu. Iya. Bahkan ada yang menjamu, Ya, disuruh betul. tidur gitu, Ya. diajak kulineran gitu ya. Bahwa rumah saya adalah rumah keduanya adalah PMI. PMI. Jadi wajib tidur di PMI. Wajib ya. Nah, ada nggak kesan-kesan yang paling menarik nih sepanjang perjalanan ini? Kesan-kesan yang menarik ini adalah setiap saya kunjungi, walaupun dadakan, tapi di sisi lain di satu tempat yang saya kunjungi ada acara. Nah, Ada acara. itulah. Jadi yang kita bisa bergabung di acara itu ya? Bisa masuk di acara itu. Acara itu. Jadi masuk di acara itu kita ngasih untuk memberikan motivasi kepada relawan bahwa seperti apa sih relawan. Misalnya apa itu, Kang Us? Acara yang seperti apa misalnya? Kemarin dilakukan misalkan di wilayah Kupang, di NTT. Itu ada acara kegiatan PMR, saya untuk masuk memberikan semangat kepada mereka yang lagi mengadakan kegiatan. Kemudian di Sulawesi juga ada, sama dengan kegiatan PMR. Kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan dengan para relawan. Kemudian ada temu kangen dengan relawan juga, sekaligus saya untuk menyampaikan beberapa hal yang harus mereka ketahui. Jadi setiap momen itu ada. Setiap daerah ini hampir semuanya ada acara ya. Iya. Karena memang di PMI setiap saat kegiatan-kegiatan itu pasti ada. Betul. Yang lebih terkesan lagi kalau waktunya sudah mepet, tapi saya harus menginap. Nah itu. Berat. Itu rasa kangen masih ada, tapi waktu untuk perjalanan harus tetap berjalan.
padahal rasa kangen masih ada. Ya, karena tuntutan waktu ya, Tuntutan jadi waktu. harus meninggalkan teman-teman di Iya, daerah, betul. walaupun dengan rasa yang berat gitu Betul, ya. betul. Harapannya sih kedepannya bisa ketemu kembali. Kemudian ada nggak rencana touring ke depan atau seperti apa, Kang Gus? Untuk rencana ke depan ini belum ada, Mas. Tapi ya target sudah tercapai untuk 20 tsunami ini. Saya untuk menjelajah Nusantara ini sudah terlaksana. Mungkin ada beberapa provinsi yang belum saya kunjungi. Itulah salah satu yang akan jadi momen touring untuk selanjutnya, walaupun hanya satu tempat. Ya. Untuk melanjutkan perjalanan ini, menuntaskan lah. Ada beberapa tempat yang harus saya lakukan perjalanan. Jadi hanya on the spot aja ya, On the spot, tapi yang ya. penting daerah itu semua sudah dikunjungi. Ya, betul. Papua belum ya? Papua. Papua belum, terkait dengan penyeberangan yang harus menunggu waktu yang cukup Agak lama. lama juga Iya, betul. penyeberangan. Nah, tadi harapannya ke depan mungkin bisa memotivasi nih teman-teman relawan supaya tetap bisa semangat berorganisasi di PMI, menjadi relawan yang kompeten, menjadi relawan yang mempunyai karakter, sehingga ketika dimobilisasi mereka siap gitu. Apa nih motivasinya tuh teman-teman nih, Kang Gus? Kalau relawan yang seperti disampaikan barusan Mas Yanto, bahwa relawan itu tetap harus mempunyai hati. Hati ya, Kembali lagi ke hati kita. bekerja dengan hati ya. Bekerja dengan hati. Iya, Apa yang disampaikan Mas Yanto itu kembali lagi ke hati kita. hati kita. Hati kita lah yang bisa menilai sebetulnya. Seperti apa relawannya. Sudah berkarakter, tangguh, dan sebagainya. Kalaupun hatinya tidak tulus, rupanya nonsen lah. Jadi kembali lagi ke hati kita sebetulnya. Oke, Kang Us, sebenarnya masih banyak lagi yang ingin kita obrolkan karena keterbatasan waktu. Mungkin bisa kasih closing statement, Kang Us. Ya, baik. PMI ramai karena ada relawan. PMI ramai karena ada relawan ya. Betul. Oke, Itu saja. itu saja ya. Itu saja. Mantap. Demikianlah sahabat PMI, kita sudah melakukan ngopi ngobrol bareng penuh inspirasi dengan Kang Us, relawan PMI Kota Bandung. Sampai jumpa lagi dengan Yanto di episode mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Us. Di minum lagi Kang Us.